Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Hanya itu doa yang selalu Gondes panjatkan buat sahabat aku dimanapun berada ya. Ketemu lagi ya, jumpa lagi bersama Gondes Mendes Tarot di edisi harian. Apakah dia akan kembali padamu? Ya, ini pernah Des, iya, ada teman kita, beberapa ya sahabat kita request untuk judul ini. Nggak apa-apa, tebarannya juga berbeda. Oke, di sini ada 4 file masing-masing diwakili K, L, O, dan S. Sahabat bisa pilih ya, satu inisial atau berpedoman dengan warna ataupun dengan intuisi hati ya, silahkan dipilih. Pilih file 1, file 2, file 3, atau file 4 ya. Jangan lupa fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan seseorang yang dipertanyakan di sini, dan utama itu harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jawaban yang terbaik. Oke, dimulai dari sekarang. Edisi harian, apakah dia akan kembali padamu bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Silakan. Oke, kita mulai ya untuk file yang pertama, edisi harian. Apakah dia akan kembali padamu? Coba kita lihat dulu. Tapi kita akan memaknai huruf K terlebih dahulu, inisial K ya. Halo yang request huruf K, sudah direalisasikan, semoga berkenan ya. Oke, huruf K ya. Huruf K, ia cenderung huruf K ia cenderung memiliki rahasia ya, dan pemalu pastinya. Ia cenderung rahasia, pemalu lagi. Walaupun ia seorang yang kuat sekaligus emosional, ia percaya diri dan mengendalikan situasi. Orang ini gemar melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup dan sangat penyayang kepada orang-orang terdekat. Oke. Apa kamu inisialnya K? Enggak, Des, pacar aku. Oke. Gondes akan tebar kartunya. Edisi harian, apakah dia akan kembali padamu? Ada kesulitan. Ada kemandirian juga di sini. Ada Empress ya. Kemudian ada Ten of Swords, pengkhianatan. Ya, ada kemudian awal dari tindakan. Dan ada cinta yang banyak, cinta sekali. Nine of Cups. Gondes lagi bahagia nih. Enggak juga sih, cuman dibikin happy. Mentang-mentang puasanya lemes, nggak boleh. Edisi harian, apakah dia akan kembali padamu? Ada kesulitan untuk kembali kepada kamu di sini karena ada pengkhianatan. Siapa yang berkhianat? Dia atau kamu? Hanya kalian berdua yang tahu. Kamu sebetulnya di mata dia adalah sosok yang sangat mandiri, sosok baik hati, sosok penyayang ya. Tapi bisa juga dia maknai sebagai orang yang menunggu kehamilan ya. Sangat penyayang. Tetapi ini terjadi pengkhianatan. Ya, padahal tindakan ini dilakukan padahal dia itu mencintai kamu loh. Akan kembali nggak, Des? Tergantung kalian mau memaafkan nggak, atau dia mau memaafkan kamu nggak. Kalau kamu yang berkhianat, dia mau nggak memaafkan kamu, atau mau nggak kamu memaafkan dia? Soalnya ada cinta yang besar. Mau nggak? Ada kesulitan di sini. Di lain kesulitan finansial juga dia kesulitan untuk menerima kenyataan gitu ya. Apakah dia akan kembali? Ini semua kembali pada kalian. Di sini ada cinta yang lumayan besar, banyak ya. Suatu kebahagiaan cinta ada di sini, cinta yang menuju ke ya berlimpahkan cinta, kebahagiaan cinta. Tapi ada pengkhianat di sini. Di hubungan ini ada pengkhianat. Kalau kamu bertanya apakah dia akan kembali kepadamu, tergantung siapa yang memulai, siapa yang dimulai, dan siapa yang berkhianat dan siapa yang dikhianati. Dan kalian bisa menerima atau enggak, bisa memaafkan atau enggak.
Tapi kalau untuk kembali 75% akan ada kembali seperti itu. Tapi juga karena memang mengalami kesulitan, karena dia merasa salah. Kalau dia yang berkhianat, dia tuh ngerasa salah gitu, tapi dia cinta sama kamu. Ini yang dinamakan dengan khilaf. Khilaf. Atau kamu yang berkhianat tapi dia tetap cinta sama kamu. Ada kesulitan untuk menerima kenyataan kalau dia udah dikhianati gitu, tapi ada kemungkinan 75%. Yang pasti apapun hubungan, apapun kesalahan, kalau dikasih kesempatan, ya kasih kesempatan, maafkan, kasih kesempatan. Ya, memaafkan itu memang bukan berarti kita menerima kesalahan yang sama nanti, atau kita memaafkan dia atau kasih kesempatan dia berbuat salah kepada kita. Enggak, kasih kesempatan aja. Kalau udah nggak bisa, ya udah lepas. Oke? Apakah dia akan kembali padamu 75%? Ya, ada cinta yang besar. Cuma karena ada pengkhianatan aja kalian jadi gitu. Ada kesulitan finansial juga, kesulitan untuk menerima dan diterima juga ada. Oke ya, file 1 tidak ada klarifikasi. Kalau kalian ada di ranah ini dan ingin detail, silakan personal reading. Syarat-syaratnya ada di deskripsi. Ada nomor WA Gondes juga ya. Silakan, terima kasih. Oke, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi harian. Apakah dia akan kembali padamu? Sekarang di file yang kedua. Di sini ada L. Apa Des maknanya L? Oke, kita akan maknai terlebih dahulu. Huruf L, orang ini penuh energi, seakan-akan tidak pernah istirahat. Ya, ia kerap kali mengganti hubungan dan tidak jatuh cinta secara mendalam pada siapapun. L, halo. Dalam urusan karier, ia meraup bayaran tinggi dan karir yang hebat. Alhamdulillah. Kita apa-apa kalau ada kabar baik tetap kita harus bilang alhamdulillah, harus mengucapkan puji syukur agar kita juga ikut kelimpahan, diberikan seperti dia juga ridhonya gitu ya kan. Amin dong. Ya. Edisi harian, apakah dia akan kembali padamu? Bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada perjalanan menuju hidup baru. Ada the devil, nafsu itu macam-macam ya. Ada nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur. Tapi di sini nafsunya apa? Nafsu orang dewasa. Hasrat, sebuah keinginan gitu yang tidak bisa terelakkan. Ada pemikiran, ada mempertahankan. Ya, ada mempertahankan. Tuh kan, kalian tuh masih dipertahankan. Tapi kenapa kalian melarikan diri? Ada rencana. Ya, sebuah intuisi, sebuah keinginan atau sebuah mimpi ya. Ada rencana atau dia tuh memimpikan sesuatu hidup baru, untuk menuju hidup baru. Ya. Dengan penuh hasrat dia berpikir ingin mempertahankan hubungan ini. Masih bertahan loh dia. Dan dia punya rencana. Bagaimana dengan kamu, file 2? Apakah kamu punya rencana? Pasti dong, Des. Aku kan menunggu dia kembali apa enggak. Kalau kamu menunggu, insya Allah akan datang kembali. Tapi kalau tidak, ya kenapa kalian kepo, ya kan? Di sini dia menuju hidup untuk mengarungi perjalanan hidup baru dengan penuh hasrat. Sebuah keterikatan hati, sebuah keinginan, sebuah pendewasaan. Ada devil di sini, nafsu. Awalnya seperti itu, berhasrat sekali. Ya, dalam cengkeraman nafsu. Tapi dia kemudian berpikir, mungkin ya ini segini. Mungkin dia pernah terpikirkan untuk meninggalkan kalian. Memang sudah meninggalkan kalian. Mungkin sudah meninggalkan kalian karena adanya keterikatan nafsu gitu ya. Kondisi jelek ya. Hasrat gitu aja ya. Sebuah terjebak dalam suatu situasi orang dewasa gitu, dia meninggalkan gitu. Kemudian terpikir dia olehnya, ternyata di dalam hati yang paling kecil itu dia tuh mempertahankan hubungan ini, dan dia punya rencana untuk mewujudkan mimpi bersama kamu dan meninggalkan orang yang menggoda dia, yang mengikat dia.
Ini kan bisa diartikan sebagai godaan diri, mengalami suatu godaan diri, dan dia kemudian memikirkan hal-hal yang dia lakukan itu adalah tanda kutip salah. Kemudian dia walaupun secara fisik dia itu melakukan hal yang memang itu melanggar hubungan gitu ya, karena godaan diri gitu, tapi dia dalam hati masih mempertahankan, dan dia punya rencana untuk mewujudkan mimpi yang lalu. Misalkan kayak kalian kemarin kepengen menikah, nah dia di sini akan kembali ya, kembali. Kamu mau nggak? Kalau mau ya udah, nanti tunggu aja dia kembali. Ya, kapan Ondes? Boleh dihitung ya, boleh Nes dihitung. Di sini ada Pisces, ya, ada Capricorn, ya. Kapan kira-kira dia akan kembali ya? Ya sekitar 6 bulan lagi. 6 bulan lagi ya, insya Allah. Diaminin, amin. Oke. File 2 ya, sepertinya dia juga akan kembali setelah dia sadar dari kegodaan diri yang dilakukan itu adalah bersalah dan itu melanggar, apalagi melanggar yang namanya hukum agama. Nggak boleh ya kan, apalagi melanggar agama, melanggar hukum makar, nggak boleh sama sekali. Nafsu harus jangan kita dikontrol oleh nafsu kalau bisa. Ini pesan Gondes saja ya, jangan pernah kita dikontrol oleh nafsu, tapi kita harus mengontrol nafsu. Oke ya, oke. File 2, God bless you. Dia akan kembali insya Allah, amin. Halo. Bersama Gondes edisi harian, apakah dia akan kembali padamu? Gondes dari tadi ketawa terus, kenapa? Happy aja, alhamdulillah ya, diberikan kesehatan, masih bisa berjumpa dengan sahabat semua dimanapun berada ya. Semoga kalian juga seperti ini adanya, bahagia dan bahagia. Kalau bahagia itu hati terasa ringan, pikiran terasa ringan, ya enggak. Jangan membuat masalah yang enggak penting, udah lepaskan saja, buang saja, jangan dipikirin ya, membuat kita lemah. Oke, file ketiga di sini ada inisial O. Huruf O, ia menghargai kebijaksanaan dan pendidikan di atas segalanya. Orang yang namanya dimulai dengan huruf O paling cocok menjadi guru dan penulis. Ia cenderung mempertahankan moral dan membela kebenaran, serta menuntut hal yang sama dari pasangan. Apa ya, misalkan O itu apa? Oki kan nggak guru di sana. Penyiar, MC. Oki Asukawati, artis dia kan. Ola, itu kan Ola Ramlan. Oke, karena saya akan tebar kartunya. Edisi harian, apakah dia akan kembali padamu? Ada labil, ada ketidaksesuaian, tidak pas, tidak cocok. Ada pembuktian, pencarian jati diri, kembali. Ada the woods. Setelah kesekian kalian hubungan kalian itu tidak stabil, sering berantem, sering bertengkar, sering prang, sering salah paham, posesif, cemburu, overthinking, tidak sesuai semuanya. Yang satu pengen mie ayam, yang satu pengen bakso, yang satu pengen nasi kebuli, yang satu pengen nasi uduk. Kemudian ada pembuktian setelah pencarian jati diri dan perubahan. Di sini terjadilah yang namanya kecocokan, karena apa, ini udah terputus hanya karena masalah tidak kesesuaian dan labil. Sebentar aku cinta kamu, sebentar aku nggak jadi cinta kamu, sebentar aku mau nikah sama kamu, sebentar aku tidak jadi nikah sama kamu, sebentar kamu cemburu melulu, galau melulu, labil melulu. Setelah itu dia melakukan suatu pembuktian setelah pencarian jati diri. Ternyata dia ingin membuktikan bahwa karena itu seperti apa ya, tokoh animasi animal itu. Tom and Jerry. Di sini bukan seperti Tom and Jerry. Tapi apa? Setelah kalian terpisah, kalian berjauhan, ternyata kalian tidak bisa satu sama lain. Kemudian adanya pembuktian namanya fase baru.
atau kembali bersatu lagi. Yang terputus kembali lagi, yang sudah jeda kembali lagi, yang baru gebetan kemarin nggak jadi dipikir-pikir gitu. Ini untuk semua hubungan ya. Oke. God bless you, file 3. Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi harian. Apakah dia akan kembali padamu? Nggak tahu. Kita lihat ya, apa pesan dari tebar kartu di sini. Tapi kita akan memaknai ini dulu. Huruf S atau inisial S. Inisial S. Huruf S melambangkan seks. Wow. Seks. Seks. Karena saya geli kalau baca seks. Ngeres ya, nggak boleh Victor kalian ya. Ya, huruf S melambangkan seks, pesona dan karisma. Ia adalah seseorang yang glamor dan ingin menjadi pusat perhatian. Siapa tuh? Yang pastinya bukan Gondes lah. Ia mengutarakan gagasan dan acara serta bekerja keras untuk mewujudkannya. Udah mau ketawa tahu nggak sih, nginget itu melambangkan seks. Ngeres, nggak boleh Victor Ia adalah seorang yang perasa, pemimpi, tulus, semangat dan mudah jatuh cinta. Orang seperti ini ya akan menjadi politisi, aktor atau model profesional yang sangat hebat. Amin. Allahumma amin. Nggak mungkin lah Dondes jadi artis, paling nggak jadi artis di depan pacar atau depan suami ya kan, di depan teman-teman atau depan tetangga juga kita dandan kayak artis. Kayak artis ya kan, berarti tidak kan ada yang memuji artis. Kan dia senang dipuji, itu senang dipuji, senang jadi pusat perhatian. Ada lamaran, ada rumah tangga, ada pernikahan, ditegaskan di dalam pikiran dia. Dan ini sungguh-sungguh tidak mau tergesa-gesa, perlu proses dan agar berhasil. Ini kenapa mesti kembali? Kamu ditinggal kemana sih di file 4 ini? Ini baik-baik aja loh. Kalian akan dilamar. Dia mungkin lagi ke luar negeri, di LDR-an ya. LDR-an. Kalau enggak memang pasangan kamu lagi bekerja di luar negeri atau di luar kota atau apa, coba cari modal untuk menikah. Sudah berulang kali ditegaskan dia akan menikahimu, tapi jangan tergesa-gesa. Semuanya perlu proses baru berakhir. Tapi mungkin di sini ada kesalahan. Kalian agak-agak posesif atau agak-agak nggak percaya gitu. Tapi dia mah santai-santai aja. Dia tetap enjoy, tetap nikahin kamu, tetap meyakinkan pada dirinya sendiri. Dia akan datang, memang dia lagi menjalani proses untuk ke arah ini, lamaran, ke arah serius yang pasti. Ini untuk segala hubungan ya, yang ke arah serius, yaitu pernikahan, lamaran atau tunangan atau apapun itu, pengantinan ya kan, pernikahan. Jadi apakah dia akan kembali? Kalian nyeretukin apa? Kalian nyeretukin dia gitu, yang bikin dia ngerasa kamu tuh sakit hati gitu, padahal dia nggak peduli loh. Misalkan kamu galak sama dia, kamu judes sama dia, terus ya itu kayak orang pelin-pelan gitu. Akhirnya sekarang sadar kalau takut imbasnya nanti dia nggak jadi kembali sama kamu, nggak jadi nikah sama kamu. Di file 4 tetap aja dia tetap berpegang teguh pada prinsipnya kalau mau menikahi kamu atau serius dalam hubungan ini, seperti itu akan kembali dia. Cuman mohon mengerti, perlu proses segala apapun itu dari bawah tumbuh gitu, nggak ada tumbuh dari atas ya. File 4 buat pembelajaran, buat yang pasti. Kalau file 4 ini buat pembelajaran, antisipasi juga boleh, motivasi juga boleh, tapi Gondes tekankan di sini sebagai pembelajaran. Sudah ada keseriusan, jangan aneh-aneh, jangan mengeluarkan kata-kata yang membuat dia bimbang. Oke, ini ada sebagian seperti itu. Tapi ada juga yang sebagian memang agak renggang karena sesuatu hal. Yang satu minta cepat-cepat, yang satu nggak mau, kayak gitu-gitu. Nggak mengerti bahwa sesuatu itu butuh proses. Makanya ini agak ditinggalin aja. Kamu ya ditinggalin ya, atau dia yang ninggalin kamu, atau kamu yang ninggalin dia.
bisa vice versa ya. Oke, terima kasih sekali ya sahabat semua dimanapun berada sudah sudah menonton video Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Doa Gondes selalu sehat, selalu dalam perlindungannya, dan kita bisa dipertemukan di setiap edisi apapun di channel Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Terima kasih sekali ya. Tetap berpikir positif, jangan overthinking, jangan membuat energi negatif merembun atau merindang di dalam hati, sangat berbahaya ya. Kita positif thinking saja, apapun yang terjadi serahkan kepada Allah, dan kita tetap berusaha sekemampuan kita ya kan 50-50. Usaha tanpa doa itu adalah kesombongan, doa tanpa usaha itu namanya kesia-siaan. Oke? Ada kesalahan dalam milik Gondes, ada keberadaan milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemurah, Sang Pengasih, Sang Maha Penyayang ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.